Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Alsa Nurasana dari kelas 10 TKP 2. Di sini saya akan presentasi tentang jenis peralatan kearsipan dan penjelasan dan fungsinya. Secara umum, pengarsipan dilakukan untuk data-data yang memiliki nilai-nilai untuk diamankan secara permanen dalam jangka panjang. Walaupun sekarang pengarsipan bisa dilakukan dengan komputer, tapi masih banyak peralatan kearsipan secara manual. Perlengkapan kearsipan ini sangat penting bagi organisasi dan perusahaan yang membutuhkan penyimpanan bertambahan untuk data-data otentik mereka, dan berikut pengarsipan dan fungsinya. Nah, fungsinya yang pertama sebagai penyimpanan berkas yang aman. Kedua, sebagai pelindung berkas dari bahaya kerusakan. Yang ketiga, untuk mengelompokkan berkas-berkas dengan rapi dapat diterapkan dengan sistem abjad, tanggal, pengarsipan, nomor, dan lain-lain. Nah, yang keempat, untuk memudahkan dan mempercepat pencarian berkas ketika membutuhkan. Nah, berikut jenis-jenis peralatan dan kearsipan. Yang pertama ada filing cabinet. Filing cabinet adalah peralatan arsip yang digunakan untuk menyimpan berkas ke dalam laci. Nah, beberapa filing cabinet ini memiliki kunci khusus untuk menghindari pembobolan berkas dan yang disimpan. Yang kedua ada rotary. Rotary adalah alat pengarsipan untuk menaruh berkas dan bisa digerakkan secara berputar. Penggunaan rotary ini bisa membantu dalam mengakses memaksimalkan penggunaan lantai di ruangan kantor. Yang ketiga ada lemari arsip. Lemari arsip memiliki fungsi sama seperti filing cabinet, tapi bentuknya kayak lemari pakaian. Tetapi walaupun fungsinya sama, tapi ada perbedaannya. Nah, kalau filing cabinet ini untuk tertumpuk, tetapi kalau lemari arsip ini diletakkan secara berdiri menyamping. Lemari arsip biasanya terbuat dari besi atau kayu. Nah, yang keempat itu ada rak arsip. Rak arsip adalah alat pengarsipan dan berkas-berkas bisa dikelompokkan. Masing-masing kelompok bisa ditemukan dengan label nama untuk mempermudah pengelompokannya. Yang kelima ada map arsip atau map folder. Map digunakan untuk menyimpan surat-surat atau dokumen lain yang tidak terlalu banyak. Terdapat beberapa jenis, yaitu stop map folio, map Snell header, map folder, dan hanging folder. Nah, yang keenam ada older. Older ini seperti map folder, yaitu untuk menyimpan berbagai surat atau dokumen, namun kapasitasnya lebih besar. Nah, di dalamnya terdapat ring binder untuk menjepit berkas. Yang tujuh ada stapler. Stapler adalah alat untuk menyatukan beberapa lembaran kertas dengan mengikatnya dengan isi staples. Jenis-jenis stapler menurut fungsinya: pertama, ukuran kecil maksimal 10 lembar kertas. Yang kedua, ukuran sedang itu maksimal 20 lembar. Dan ketiga, ukuran besar itu bisa lebih dari 20 lembar. Nah, yang kedelapan ada perforator. Perforator adalah alat yang biasanya digunakan untuk membuat lubang di tepi kertas dan melubangi arsip. Yang kesembilan ada label. Nah, label adalah alat yang digunakan untuk memberi judul pengelompokan kertas dan ditempatkan pada bagian folder. Yang ke-10 ada alat sortir. Biasanya digunakan untuk memisahkan surat-surat untuk ke folder masing-masing. Nah, yang ke-9 ada guide. Guide adalah lembaran kertas yang digunakan untuk sekat atau pemisah bagian-bagian dokumen. Guide memiliki dua bagian penting. Yang pertama ada tab guide. Tab guide adalah bagian menonjol dan memiliki label tulisan yang menandakan pengelompokan dokumen. Nah, yang kedua badan guide. Bagian di mana dokumen Anda diposisikan sehingga rapi dan mudah dicari.
Sorry, tadi yang ke-11 bukan yang ke-9. Nah, yang ke-12-nya itu ada numerator. Dalam jenis kearsipan, numerator dibutuhkan untuk membubuhkan nomor pada lembaran dokumen. Pada bentuknya, numerator bisa memiliki angka kecil atau besar dan dengan jumlah digit tertentu. Nah, yang ke-13 ada stop map folio. Jarang orang mengetahui namanya. Stop map adalah alat pengarsipan seperti map folder berbahan dasar kertas karton. Fungsinya untuk menyimpan dokumen yang sifatnya sementara, contohnya invoice, penawaran, surat perjanjian, dan lainnya. Yang ke-14 ada map Snellheader. Map Snellheader terbagi menjadi dua jenis, yaitu jenis kertas dan jenis plastik. Yang sering digunakan biasanya yang jenis plastik. Map ini memiliki banyak warna. Fungsi dari warna ini adalah untuk membedakan dokumen yang disusun sehingga tidak membingungkan. Nah, yang ke-15 atau yang terakhir ada hanging map. Hanging map adalah sebuah map yang memiliki kaitan di atasnya yang berfungsi untuk menggantungkan map pada filing tray yang dimasukkan ke dalam filing kabinet. Map ini cukup populer digunakan untuk membantu perusahaan menyimpan dokumen-dokumennya. Nah, itulah jenis peralatan kearsipan yang biasanya digunakan oleh banyak perusahaan untuk mendokumentasikan pekerjaannya seperti invoice, surat jalan, nota penjualan, dan lainnya. Sebuah dokumentasi yang rapi akan membantu kelancaran usaha dan bisnis. Baiklah, sekian dari saya, Siti Alsanurasana. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.